Ya, saling klaim 1 dan 2 putaran Pilkada Jakarta antara kubu Paslon Ridho dan Paslon Pramono Rano terjadi. Benarkah saling klaim berbeda ini membuat Pilkada Jakarta memanas? Kita membahasnya telah terhubung bersama kami ada jubir pemenangan Paslon Pramono Rano, Laode Bashir, dan jubir pemenangan Paslon Ridwan Kamil Suswono, Billy Mambrasar, dan kami juga masih menunggu kehadiran Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Bang Billy, Bang Laode, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah ada bersama kami di live event Pilkada Serentak 2024. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan tampilkan dulu pernyataan dari Cak Lontong dan Riza Patria berikut ini. Nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,52% dengan perolehan suara 459.475. Kemudian paslon nomor 3 dengan perolehan 2.145.494 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki dengan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. 01 suara yang diperoleh adalah 1.718.408 suara sama dengan 39,40%. Paslon 02 459.283 suara atau sama dengan 10,53%. Dan saya ulangi, Paslon 03 2.183.577 suara sama dengan 50,07%. Dan insya Allah berkat dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pilkada DKI Jakarta berjalan 1 putaran untuk kemenangan Paslon 03. Ya, saya mau ke Bang Laode dulu. Bang Laode, meskipun sudah mendapatkan suara 50,07% di pasangan nomor urut 3 ini, kenapa kemudian merasa yakin dan harus buru-buru declare kemenangan 1 putaran, Bang Laode? Ini bukan permasalahan buru-buru, tapi ini memang kami yakin berdasarkan perhitungan yang ada dari rekan KPU, kemudian juga alhamdulillah ya, dalam Pilkada DKI ini ya, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksi kami di setiap TPS itu berlapis sampai 5 orang. Kami punya saksi dalam, kami punya saksi luar, kami punya satgas ya, belum lagi para pemantau. Sehingga rujukan dalam hal ini C1 hasil, semua TPS di seluruh DKI Jakarta kami punya. Nah, dari perhitungan itu kemudian angka yang kami peroleh bahwa pasangan nomor urut 3, Mas Pram dan Bang Dul memperoleh angka 50,07. Dan ini melebihi syarat menurut undang-undang, yaitu 50% perolehan suara plus 1 suara. Ya, dengan bahkan catatan kelebihannya itu hampir 3.000 suara. Nah, kemudian angka-angka ini juga paralel dengan paling tidak hasil quick count dari 6 lembaga survei yang kami pantau. Ya, misalkan seperti Carta Politika, SMRC, kemudian LSI. Ini kemudian membuat kami yakin dan optimis. Nah, turunan dari keyakinan dan keoptimisan ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Sebab bagi kami suara ini adalah suara rakyat yang kemudian harus sama-sama kita jaga dan amankan. Ini adalah kepentingan masyarakat dan ini adalah kepentingan warga Jakarta. Kemenangan Mas Pram dan Bang Dul adalah kepentingan dan kemenangan warga Jakarta. Yang kemudian
kita sama-sama mendorong, mengawasi, menjaga, ya, kemudian menghormati integritas para penyelenggara, ya, integritas Bawaslu, KPU untuk sama-sama buktikan bagaimana kemudian kita menjaga, tuh Bang. Ya, oke baik. Kalau misalnya memang sumbernya itu berasal dari C1 hasil, harusnya kemudian kubu 01 juga harusnya angkanya juga sama dong. Tapi kemudian kubu 01, Ridwan Kamil Suswono mengklaim bahwa suara 03 itu 49,28%. Mengapa bisa demikian Bang Billy? Karena kita kan juga memiliki sistem untuk mengukur dan melihat proses perhitungan dan rekapitulasi C1 secara berjenjang dari level TPS naik ke kecamatan, provinsi hingga nanti rekapitulasi akhir. Pada level TPS dan transisi ke level kecamatan kami memiliki saksi-saksi dan juga relawan-relawan yang melakukan perhitungan langsung on the spot di tempat, dan kami melakukan rekapitulasi internal untuk memastikan jumlah C1 tersebut. Dan tapi pertama-tama kami atas nama tim Rido ingin mengucapkan terima kasih banyak ya buat para penyelenggara pemilu, ya para petugas KPPS, teman-teman yang sudah bekerja keras, dan para penyelenggara sehingga tercipta Pilkada Jakarta yang betul-betul aman dan dinikmati oleh banyak pihak, walaupun memang angka partisipasinya masih cukup rendah ya, 57% gitu. Nah, kembali kepada topik yang tadi baru saya sampaikan, dari sistem rekapitulasi internal yang kami miliki itu, dari total suara yang masuk yaitu sekitar 4.353.643, suara paslon nomor urut 1 yaitu pasangan Rido itu memperoleh 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714 ya. Dan kalau kita bandingkan dengan paslon nomor 3, itu di angka internal kami itu mencapai 49%, yaitu sebanyak 2.145.494 pemilih. Jadi memang pernyataan yang dibuat oleh Pak Dasko hari ini itu berdasarkan atas perhitungan internal bahwa kemungkinan akan ada pilkada, bahwa akan ada pilkada 2 putaran, dan tim kami, tim pemenangan Rido sudah bekerja keras mempersiapkan diri untuk masuk ke putaran kedua tersebut. Nah, selain daripada perhitungan internal secara teknis yang tadi saya sampaikan, jangan lupa bahwa kita juga, tim hukum kita juga memiliki evidence daripada penyalahgunaan surat suara yang tidak sah, kemudian ada beberapa kecurangan pada saat pemilu yang akan menjadi catatan untuk kami bertarung agar memastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil bagi semua pihak gitu. Oke, baik, kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Live event pemilihan serentak 2024 akan kembali. Ya, sudah bergabung sama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Sambil melanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Billy dan Bang Laude. Kenapa kemudian ada saling klaim yang berbeda nih Mas Toto? Ini kan kubu 03 50,07%, sedangkan kemudian kubu 01 mengatakan kubu 3 suaranya dapat 49,28%. Jadinya 2 putaran harusnya. Bagaimana? Iya, biasa terjadi. Saya pikir klaim-klaim data seperti ini, tapi yang membedakan kalau quick count, saya harus jelaskan terlebih dahulu ya. Quick count itu ada 8 lembaga yang saya lihat melakukan rilis. Apakah ada perbedaan di antara mereka? Ada, angkanya berbeda-beda. Tapi apakah kesimpulannya secara statistik berbeda? Tidak. Semua lembaga itu menyatakan bahwa tidak bisa disimpulkan apakah ini akan 1 putaran atau 2 putaran. Kalau mau dilihat dalam konteks angka, memang ada 6 lembaga yang menyatakan di atas 50%, ada 2 lembaga yang menyatakan di bawah 50%. Tetapi dengan margin of error antara 0,5 sampai 1%, keseluruhan 8 lembaga tersebut tidak salah kalau menyimpulkan tidak bisa disimpulkan, kira-kira seperti itu. Yang kedua, sebetulnya ada data yang berbeda. Yang saya lihat tadi dalam statement Bang Riza Patria, itu menggunakan data dari tim internal, tim SES. Dengan data C1 yang dikumpulkan, keluarlah angka kalau tidak salah 49,28 lawan 41,17. Dan jam, saya lupa. 40,17, sorry. 40,17.
Dan ketika tadi Mas Pram dengan Bang Dul mengeluarkan rilis juga, kalau tidak salah masih pagi atau siang gitu ya, itu yang digunakan sudah bukan data tim internal dari 03. Tapi yang dijadikan acuan adalah real count dari KPU, katanya sudah 100%, yang kemudian menyertakan data 50,07%. Sehingga kemudian mereka menyimpulkan bahwa ini akan satu putaran. Dan kalau pertanyaannya apa yang bisa kita simpulkan sebagai sebuah kebenaran, kebenaran hanya bisa dijawab oleh rekapitulasi manual oleh KPU yang dilakukan berjenjang. Paling telat katanya 16 Desember dari keseluruhan pilkada di Indonesia. Tapi biasanya pengalaman kita melihat kalau di PPK sudah selesai itu tidak akan berubah di level kabupaten kota sampai kemudian di level provinsi tinggal disahkan. Jadi kalau ada pertarungan C1-nya nanti akan di PPK nih biasanya. Tetapi yang menjadi menarik adalah apakah kita akan diam saja dan tidak boleh berdialog dan hanya mengatakan secara normatif bahwa kita tunggu saja. Ya tidak, dalam konteks pendidikan politik menurut saya menarik kok adu klaim data. Saya malah sekarang menunggu misalnya kalau betul ada data tandingan dari pasangan 01 dalam hal ini Bang Riza Patria dan teman-teman. Kalau bisa membantah misalnya data yang diklaim oleh pasangan 03 itu adalah real count KPU. Karena biasanya real count KPU itu adalah basis acuan untuk alat kontrol ketika rekapitulasi manual terjadi. Karena itu adalah uploadan dari hasil C plano atau C1 yang kemudian diakui sah oleh KPU sebagai basis yang disebut dengan real count. Dan memang ini pertama kalinya ya kalau kita baca di seluruh Indonesia hampir semua daerah, kecuali daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau seperti Papua, kita udah bisa tahu nih rata-rata hampir semua data, paling tidak di atas 90%, mau cek di Sulawesi, mau cek di Kalimantan, mau cek di Sumatera, cepat sekali. 2020 belum bisa seperti ini. Kita udah bisa mengetahui hasil dari pilkada yang baru kemarin terjadi. Jadi quick count ini sudah ada saingannya, walaupun tidak secepat quick count, tapi ternyata jedanya sehari. Nah itu yang menurut saya sekarang kalau saya menarik dalam adu klaim data antara pasangan 01 dan 03, kan pasangan 02 kayaknya udah nerimo gitu ya kira-kira Pak Dharma dengan Kun. Apakah kemudian klaim data atas nama real count KPU versi 03 bisa dibantah misalnya oleh 01 dengan mengatakan real count KPU salah misalnya. Atau real count KPU ternyata tidak seperti itu. Karena ketika itu terjadi netizen, publik kan bisa buka websitenya yang mana yang benar. Dan itu akan jadi pendidikan politik yang baik buat publik untuk makin mengerti data dibandingkan sekedar klaim dari tim ses saya berbeda dengan tim ses Anda, yang itu nggak akan ada ujungnya dan akan berujung pada debat kusir. Saya ke Bang Billy. Bang Billy, bisa dibantah tidak sih data dari kubu 03 yang mengklaim kemenangan satu putaran, Bang Billy? Tidak perlu dibantah-bantah juga Mas ya, karena memang proses pendidikan politik satu hal, saya sepakat dengan Mas Yunarto Wijaya, proses yang kami lakukan di sini adalah proses perjuangan untuk memiliki pemilu yang jujur dan adil gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Proses pendidikan politik akan terus berjalan setelah pertarungan ini nanti selesai. Kita mereflek ke belakang, kita melihat memang ada flow di dalam sistem yang sistem quick count versus real count yang berlaku, dan bagaimana kita memperbaiki hal tersebut itu menjadi proses pendidikan politik yang baik buat masyarakat. Untuk saat ini tim kami sendiri telah percaya bahwa akan ada pilkada 2 putaran dan kita memfokuskan diri dan energi untuk mempersiapkan pertarungan di putaran kedua dengan strategi yang berbeda dan strategi yang lebih segar. Sementara tim kami baik tim hukum, tim relawan, tim saksi terus memantau proses perhitungan teknis di lapangan dengan melakukan deflasi terhadap potensi kecurangan yang ada, penyalahgunaan suara sah, dan juga beberapa proses-proses yang tidak ideal dalam proses pilkada yang akan kemudian merecount perhitungan yang ada. Gitu. Mas Egan, saya bukan sebenarnya masuk ke sana. It's one thing ya, kalau teman-teman mau dari 01, 03 nanti akan membuktikan kecurangan, mau membawa ke MK atau apapun ada jalurnya. Tadi saya masih fokus data karena saya dalam konteks ini kan terkait dengan quick count ini dilihat sebagai bagian dari perdebatan mengenai saling klaim data tadi. Quick count sudah selesai, tidak ada yang bisa menyimpulkan pasti satu putaran atau 2 putaran. Yang sebenarnya menarik adalah kalau kita mau buka ke publik adalah misalnya pertanyaan kepada tim 03.
apakah tim 01, apakah tim 01 mengakui bahwa real count yang dibuat oleh KPU sah atau tidak? Karena real count yang dibuat oleh KPU yang bisa dibuka oleh publik siapapun, termasuk kita di sini bisa buka bareng, itu memang sudah menyertakan angka bahwa ini mencapai angka di atas 50%. Kebetulan berbeda dengan klaim data yang dibuat oleh pasangan 01 pagi tadi. Artinya kan di situ kan publik kemudian pendidikan politik dalam konteks memahami mengenai data sambil menunggu rekapitulasi manual. Kan pertanyaan saya simpel saja, apakah tim 01 akan memiliki klaim yang berbeda dengan real count atau jangan-jangan memang tidak mengakui real count KPU sebagai data yang sahih, sebagai sebuah rujukan sebelum memang secara otoritatif nanti akan ditentukan oleh rekap manual yang berjenjang. Itu sih mungkin. Ya, saya ke Bang Laude dulu. Bang Laude, ada klaim kecurangan yang kemudian terjadi dan mungkin saja itu merugikan pasangan 01. Tanggapan Anda? Ya, itu biarlah nanti seperti apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi ya. Biar itu berproses ya. Karena kami juga kan punya banyak data juga kan gitu ya. Tapi fokusnya hari ini memang kami lebih fokus pada bagaimana menjaga, mengawasi proses perhitungan suara ini. Dan kita sangat bersyukur pada integritas, keterbukaan KPU yang memiliki, khususnya KPU Jakarta hari ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Toto tadi, bahwa website KPU terkait dengan real count itu bisa kita akses semua. Bahkan perhitungan-perhitungan di tingkat PPK, di kecamatan itu saat ini live streaming. Sehingga tim kami itu bisa mencocokkan semua dengan data-data yang ada, dan hasilnya adalah apa yang diumumkan oleh Mas Pram dan Bang Dul tadi ya. Kami cocokkan data yang diupload yang ada di KPU dengan data yang kami punya ya. Alhamdulillah tadi saya sampaikan kami punya saksi seluruh TPS Jakarta, ada semua, bahkan tidak satu orang, selain saksi dalam di luar ada 4 sampai 5 orang ya. Dan data yang kami peroleh ya itu kami rujuk, kami samakan, dan pada akhirnya simpulannya adalah kami berkesimpulan sesuai dengan data yang real count KPU 50,07%. Pasangan Mas Pram dan Bang Dul memenangkan satu putaran Pilkada DKI tahun 2024 itu. Untuk itu semua kami mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh warga Jakarta. Mari kita sambut kemenangan ini, adalah kemenangan warga. Kemudian warga semua ayo sama-sama kita awasi ya. Kita kawal proses perhitungan ini. Ini adalah hajatan kita bersama dan ini adalah kemenangan kita bersama. Di atas itu semua kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan, atas segala tuntunan, sehingga Mas Pram dan Bang Dul selalu sehat dan proses kampanye ini berjalan dengan lancar dan riang gembira, pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 Mas Pram dan Bang Dul. Ya, sedikit saya tentang kecurangan ke Bang Billy. Bang Billy, siapa yang kemudian melakukan kecurangan dan apakah betul itu memang hanya merugikan kubu 01 saja? Kalau kita berbicara tentang kecurangan, mungkin memang akan dihandle langsung oleh Bawaslu dan KPU ya. Dan itu proses hukum kami, tim hukum kami sedang bekerja keras untuk itu. Yang jelas pada saat Pak Dasko mengeluarkan pernyataan bahwa tim kami untuk siap tarung karena pilkada akan ada 2 putaran, karena asesmen internal kami maka kami siap bertarung dan kami siap untuk memenangkan pilkada nanti di putaran kedua. Kami mengucapkan terima kasih buat warga masyarakat yang juga telah memilih kami mencapai 41% dan kami siap untuk merebut ceruk suara yang masih belum memilih ya. Ini adalah pilkada dengan tingkat partisipasi terendah, Mas Kevin, cuma 57% dibandingkan dengan Jawa Tengah yang 75%, dibandingkan dengan pilkada 2017 yang mencapai 73%. Kami cukup menyayangkan partisipasi yang rendah. Artinya ketika kalau memang ini terus masih terjadi dengan partisipasi rendah walaupun di putaran kedua, maka legitimasi yang menang itu tidak diakui oleh hampir 50% pemilih yang lain. Dan mungkin juga bisa disampaikan pandangan politik. Saya cukup berdiskusi cukup banyak juga dengan pengamat politik di kesempatan-kesempatan saya berdiskusi di stasiun TV lain, dan memang cukup menarik melihat ketika ada pandangan yang memang sudah ada subjektivitas, tendensi di mana kita sudah memilih pasangan tertentu dan kita diminta untuk mengomentari secara fair
kepada kedua pasangan yang ada. Jadi mungkin lebih melihat daripada sudut pandang saintifik secara objektif gitu. Yang jelas seperti kata Pak Dasko tadi pagi, kami siap tempur untuk putaran kedua dan siap memenangkan pilkada di putaran kedua. Baik, kita akan sama-sama menunggu nanti penghitungan manual. Saya belum dijawab loh tadi masalah data, Mas Egen. Mengakui nggak real count? Oke, terakhir mengakui atau enggak, Bang Billy? Jadi saya nggak ditanya nih. Mas Yunarto sudah jelas kan memilih pasangan 03 ya di postingan. Saya sebagai warga negara punya hak dan saya bisa memilih. Iya. Mas Yunarto, kami siap tarung di putaran kedua di pilkada. Ya, Bang Billy, saya tidak peduli siapa yang menang. Saya berbicara, saya bertanya, Anda mengakui data real count tidak? Kami siap KPU. bertarung di putaran kedua dan kami Kenapa siap. Anda tidak berani menjawab, Pilkada Mas di Billy? putaran kedua. Itu pertanyaan simpel loh yang saintifik sekali. Oke, baik. Tim 01 mengakui data real count atau tidak? Terima kasih juga Mas Yunarto sebagai warga negara menunjukkan ekspresi sudah memilih pasangan 03 dan kami menghargai pilihan politik dari seorang Yunarto Wijaya. Ya sudah ada jawabannya. Oke, baik. Saya rasa cukup, waktu sudah habis. Terima kasih Bang Billy, terima kasih Bang Laude sudah bergabung sama kami di live event pemilihan serentak 2024.